وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsalal rasulahu mutawajjih yusiru ma'adini kulli wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi yang sama-sama kita hormati dua PKM Darulfurqan serta dua Amalia Ramadan dan juga tentunya para nakati, para pemuda, para kesepuh, bapak-bapak dan juga ibu jemaah Masjid Darulfurqan yang saya hormati. Kita awali dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan juga karunia dan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Kita bangun malam, sahur, berpuasa, terus kita berangkat ke masjid bersolat berjamaah dan juga ibadah-ibadah yang lain. Ini semuanya dalam rangka supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena Allah memuliakan seseorang ini bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berharap, berdoa, memohon mudah-mudahan kita dan juga keluarga kita dijadikan orang-orang yang menuju kepada surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap kita nantikan supaya mendapatkan syafaat dari beliau di kiamat. Hadirin jemaah Masjid Darulfurqan, perjalanan waktu terus berlalu hingga kita sampai pada hari yang ke-19 bulan Ramadan ini. Dan insyaAllah ke-19 yang artinya 10 hari terakhir sebentar lagi akan kita atau itu. Jangan ada kata-kata lelah ataupun kendor. Bahkan Allah memberikan surah rahmat di 10 hari terakhir. Kita dianjurkan lebih semangat. Mudah-mudahan kita semuanya ini orang yang diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah, adapun di hari Sabtu yang ketika kita Ramadan ini yang akan memberikan tausiah, memberikan pencerahan rohani, yaitu Ustaz Marzuki. Itu marilah kita sama-sama Tuhan. Doa kita buka dengan surah Al-Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada tahun baik waktunya persilakan sekaligus nanti ditutup dengan doa dan saya ulang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai acara kita, kalau apa yang saya sampaikan nanti, maaf saya kira saya waktunya besok datang sekarang. Baik, sebelumnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini dan selanjutnya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran, diberi ketenangan, diberikan keikhlasan, diberikan kepenuhan, sehingga kita dapat melaksanakan puasa bulan Ramadan sampai 30 hari tidak ada apa-apa. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa sedikit. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi sallimna Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi sallimna واختم لنا في كل حالنا واختم لنا في كل حالنا مملوءا بالحكمة مملوءا بالإيمان مملوءا بالحكمة مملوءا بالإيمان ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا كل الهداية منك يا الله يا الله حبل للتقوى إليك يا ربي يا ربي كل الهداية منك يا الله يا الله حبل للتقوى إليك يا ربي يا ربي كل الزمان سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا. Alhamdulillah, kita harap kita semuanya yang sama-sama kita hormati orang tua kita, ayahanda, Bapak Ilyas, yang sama-sama kita hormati ibu kita, Ibu Haja Salimah, yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Haji Naswan, Bapak Abdul Rahman, Bapak Abdul Razak, dan yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Muhammad Thohir, Al-Ustaz Ahmad Dinyati, dan yang sama-sama kita hormati koordinator Amaliyah Ramadan, Bapak Haji SAG, serta koordinator Amaliyah Ramadan, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih begitu banyak diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kenikmatan keimanan. Sehingga dengan iman, kesehatan dan keimanan itu, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, sekaligus kita berkumpul untuk mendengarkan kuliah subuh yang akan disampaikan atau yang telah disampaikan para petugas kita. Yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita bersama di sini, Allah selalu berikan taufik dan hidayahnya serta maghfirahnya pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan puasa bulan Ramadan, kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Apa itu? Yaitu bulan nisfu Sya'ban. Kemarin belum lama itu ya kita laksanakan sholat 2 rakaat, membaca surah Yasin 3 kali, 4 kali boleh, untuk yang satunya untuk almarhum atau almarhumah keluarga besar kita. Tentunya di sana banyak faedah manfaat yang kita petik dari sana. Paginya kita disunahkan juga untuk melaksanakan puasa nisfu Sya'ban. Di sana banyak sekali apa yang kita minta, panjang umur, murah rezeki, kemudian ditetapkan iman, panjang umurnya kita, semuanya itu tujuannya la'allakum tattaqun. Juga kita dengar Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah, Rajab telah kita dibalighna, disampaikan ke Rajab. Wa Sya'ban wa balighna Ramadan, wa balighna Sya'ban udah disampaikan juga oleh Allah. Dan terakhir wa balighna Ramadan, dan disampaikan kepada bulan Ramadan yang sekarang kita laksanakan ini. Nah, jadi pada malam nisfu Sya'ban itu amal-amal kita dilaporkan pada malaikat, melaporkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam nisfu Sya'ban dihitung dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, amal ibadah kita baik dan buruknya dilaporkan kepada malaikat, atau malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di staples kuat-kuat oleh malaikat. Kita mah begitu, biar gak kececer itu catatannya, biar tidak rusak itu catatannya, di staples biar rapi, biar kuat, kemudian dilaporkan kepada Allah. Berapa bulan? Ya 12 bulan. Nah, sekarang kita alhamdulillah, malaikat sudah diberi catatan atau lembaran-lembaran buku baru lagi buat kita hamba Allah, buat umat Nabi Muhammad sudah diberikan. Ya kalau kita baik, insya Allah catatannya baik. Kalau kita kurang baik, ya catatannya juga kurang baik. Tentunya di sana hasil usaha kita, hasil jerih payah kita.
Dicatat dari sana, dicatat lagi. Maka dari itu pada bulan Ramadan ini semua amal kita tentunya yang kebaikan, bahwa pintu abwabul jannah futihat. Jadi pintu-pintu surga itu dibuka lebar-lebar pada bulan ini. Siapa wujud hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang melaksanakan puasa bulan Ramadan, ditutupnya pintu-pintu neraka. Jadi permintaan kita pada bulan ini insya Allah diterima dan kabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya dengan catatan. Catatannya apa? Semata-mata lillahi ta'ala. Jadi setelah dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berkata, ya letakkan di situ. Malaikat bertanya, kalau mau buka dulu kagak? Kalau masih kita enggak, kalau buka dulu, gimana bukanya? Belum saatnya. Nanti kalau ada saatnya, saya buka sebagian tuh. Padahal hamba Allah, hamba aku kata Allah. Umat Nabi Muhammad kata Allah juga. Dan makanya nanti pada kita akan masuk itu kita apa? Nunggu catatan kita, panggilan kita sampai beribu tahun. Saking lamanya, saking panasnya itu ya tergantung amal perbuatan kita, baik atau buruknya. Jadi pada bulan Ramadan ini kita sudah diberikan catatan, sudah diberikan buku atau lembaran Allah. Maka kedua malaikat. Maka dari itu pada bulan Ramadan ini banyak sekali pahala-pahala yang harus kita laksanakan. Sehingga harapan kita semua, dia beriman ke tidak beriman ke, pastinya mengharapkan imbalan Allah yang baik. Sholat ke kagak ke, pastinya ya terkadang ya apa aja nih. Ya, dia puasa melaksanakan tapi sholat tidak, ada yang seperti itu. Puasa yes kata orang Inggris, right no kata. Jadi puasanya iya tapi sholatnya tidak. Jangan sampai kita diumpamakan orang yang mengisi ember tapi bawahnya bolong. Nah, jadi kalau kita mengisi ember bawahnya bolong, nggak akan penuh kuning itu. Kenapa? Karena bawahnya bolong, nggak akan penuh, bocor selalu. Begitu juga orang melaksanakan puasa tapi tidak sholat, sia-sia. Hanya apa? Hanya dia menahan capek doang, rasa lapar, rasa haus, sia-sia. Kenapa? Sholat apa puasa enggak tapi sholatnya tidak. Yang katanya yang sholat, orang sholat yang namanya merupakan apa? Merupakan penolong nanti di sana. Karena yang pertama kali bisa pada tentang sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah harapan kita baik, penerimaan kita baik. Kalau sholatnya tidak baik, sudah pastinya tidak baik juga apa yang kita terima. Ma'asoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi siapa saja baik putra putri, bapak ibu, tua muda yang melaksanakan puasa Ramadan dan beriman ikhlas lillahi ta'ala, insyaallah dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah. Dengan apa? Bil iman. Nah, dengan keimanan. Makanya sana ya ayyuhalladzina amanu. Itu dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 153 kalau tidak salah. Hai orang-orang yang beriman. Tidak ada yang hai orang-orang kafir, tidak ada. Kecuali qul ya ayyuhal kafirun, kecuali katakan hai orang-orang kafir. Tidak di sini ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini kan puasa rukun Islam yang beriman. Maka dari itu kebanyakan di antara kita mengerti tentang itu, insya Allah. Cuma terkadang untuk melaksanakannya masih ada keraguan, ada tidak kekhusyuan, ada tidak. Ya kebanyakan di antara, terutama saya juga saya rasakan itu.
Jadi semuanya itu yang saya bacakan tadi, wahtim lana. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, kesempurnaan. Bikul khairin, setiap apa yang kita laksanain kebaikanlah buat kita waktu Nabi Fatimah. Makanya cina puasa kan itu kalau kata puasa P itu ada apa? P artinya fokus, khusus. Jadi nggak perlu ngurus orang lain, ngurusin urusan orang lain, sibuk dengan orang lain. Cuma khusus dah puasa. Fokus buat kita melaksanakan puasa, jangan sampai kita mikirin orang lain, rumah tangga orang lain, hak orang lain, jangan sampai sehingga sudah punya baju belum bisa seperti itu. Apalagi terkadang kan nih lidah anggota badan yang paling parah itu lidah, nggak sadar kita lagi puasa ngomongin ghibah selalu ada, nggak akan kenal itu terkadang. Awalnya ngomong gini-gini, ya si Ami juga begitu. Akhirnya merembet ke sana sini sehingga puasa kita apakah akan terima oleh Allah? Tentunya sayang banget. Jangan sampai kita ngisiin air berjam-jam gak penuh-penuh. Disebabkan apa? Disebabkan ember itu bolong. Begitu juga amal perbuatan kita. Capek-capek kita sholat dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, nggak ada sisanya. Laisa hunaka asar, nggak ada bekas sama sekali di sana. Kenapa? Karena perbuatan kita. Ya, terkadang kita emang sholat tarawih, alhamdulillah. Terkadang ya maaf sekali, ada yang melaksanakan 8 rakaat, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Witirnya. Allah berkata bahwasanya jika kalian dikatakan orang yang melaksanakan sholat semalam suntuk, tahanlah kalian, jangan pulang dulu sampai selesai imam mengucapkan sholat tarawih, sampai doanya terakhir, sampai kita berdoa untuk puasa. Nawaitu shoma ghadin an ada'i pada syahri Ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu kalau mau bubar silakan. Itu kan dikatakan orang yang mengikuti salat tarawih sampai dia melaksanakan labdul untuk besoknya, itulah hambaku yang aku katakan bahwa dia orang yang melaksanakan sholat semalam suntuk. Ya, kemungkinan yang 8 ada acara yang lain kita tidak tahu, yang 11 ya boleh saja, tambah juga boleh, 11 boleh, nggak apa-apa. Dilaksanakan sendiri juga tidak apa-apa, nggak masalah. Dilaksanakan berjamaah juga lebih afdolnya, emang begitu sih. Lebih baiknya emang iya. Tapi kemungkinan ada uzur yang lain, ada acara yang lain, yang masalah. Jadi harapan kita bersama, kita mengajar bersama, jangan sampai kita tidak dikatakan hamba Allah yang melaksanakan ibadah semalam suntuk. Harapan kita, harapan saya juga sama nih. Saya juga berusaha sampai semalam suntuk kita melaksanakan. Yang penting kita sabar aja dan pada saat melaksanakan sholat tarawihnya. Memang sholat tarawih dia kalau nggak biasa mah lutut kita pegel, pada keluar, apalagi imamnya cepet. Tapi kalau lama, ini imam lama banget. Imam cepet banget, capek dan lain sebagainya. Itulah namanya ibadah. Jadi puasanya kita fokus ya, kita fokus puasa lillahi ta'ala, laksanakan lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala. Yang kedua, punya usaha dengan halal. Yang berdagang, ya usahakan berdagangnya yang halal. Jangan menipu, jangan membohongi. Coba bayangkan, dalam satu hari aja kita berjualan minyak. Dan minyak perlu ditimbang zaman dulu. Gula, telur, terigu, kan perlu ditimbang. Dalam satu hari aja kalau kita melayani pembeli dalam satu hari itu 10 orang misalnya. Dalam satu hari 10 orang. Itu dalam jam berapa? Dan kita kalikan sampai malam. Nah kalau kita nggak sadar, kalau kita
nggak jujur, itu kecurangan kita itu ada di situ. Coba kita tinggalin aja. Bahwasanya Rasulullah SAW, barang siapa umatku yang berjualan tidak jujur, bohong, maka akan aku kumpulkan dia dengan Qarun, dengan Abu Jahal dan lain-lain. Maka dari itu, ya, maaf saja ada pedagang, yuk kita laksanakan usaha yang halal. Biar apa? Usaha yang halal kan sana sini, insya Allah berkah, ada keberkahan. Sebab apa? Kalau usaha kita tidak berkah, itu makanan atau apa yang kita beli pun akan kita, istri kita jadi daging, jadi darah daging. Nah, nanti tanggung jawab kita di sana bagaimana? Bagi dia kan kelihatan bagaimana kita ada di sana. Yang ada di sana kita nanti di Al-Qur'an aku saja kita nggak tahu. Kan kita tahunya, oh iya dia orangnya baik, jujur, soleh, dan sama baik. Tapi kan kita nggak tahu kalau ada di sana. Tapi mudah-mudahan tes nanti sama jujur. S-nya salam, tegur sapa, kenal tidak kenal kita memberi salam. Nah, sehingga Rasulullah saja sangat disunahkan sekali, dianjurkan sekali ke makam saja Rasulullah beri salam. Sehingga sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa sih Rasulullah kalau ke makam itu selalu beri salam? Apakah dengan ahli kubur? Apakah melihat kita ahli kubur kita datang? Akhirnya Rasulullah menjawab, ya Allah, sahabat, emang nggak tahu? Kata Rasulullah, benar Rasulullah, saya tahu kalau seandainya kita ke makam itu memberi salam, saya nggak tahu apakah mereka melihat kita atau mendengar kita. Ini sahabat, bahwa kalau kita datang ke makam, berziarah ke makam atau ke kuburan, beri salam. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal muslimat, sehingga antumul lahiqun insyaallah, katanya gitu. Itu melihat Rasulullah, melihat dia. Apa yang kita ucapkan dia juga menjawab. Kita beri salam dia jawab. Kita ada juga dia mengamini. Sehingga saking sayangnya, saking pedulinya Rasulullah, ke makam saja kita atau beliau melaksanakan atau mengucapkan salam, saling mendoakan, saling salam melaksanakan. Nah, sehingga kita sebagai umat yang umat Rasulullah SAW, kita tebarkan salam. Alhamdulillah banyak terkadang kita abang-abang ya, kalau kita beri salam alhamdulillah, kita saling mengucapkan selamat pada mereka, pada diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir, jika saja mudharabah ya, kita mengintrospeksi diri. Sampai di mana sih puasa kita tahun sekarang tahun kemarin? Baikan mana tahun sekarang tahun kemarin? Taruhan kita tahun kemarin tahun sekarang baikan yang mana? Rajin yang mana? Bulan yang mana? Tadarusan kita tahun kemarin sekarang mana yang paling baik? Mana yang paling kita rajin? Puasa kita yang lebih khusyuk tahun kemarin tahun sekarang. Zakat kita dan lain sebagainya. Itulah namanya kita introspeksi diri sendiri. Oh iya, tahun kemarin saya tidak baik kok, kayaknya sholat masih jelang ceput. Walaupun besok melaksanakan enggak, besok tanda enggak itu jelang ceput. Asal mau anaknya. Ya Allah, kemarin saya puasa kayaknya kurang khusyuk nih. Tahun ini kita usahakan. Ngaji tahun kemarin kita kayaknya kurang, belum benar-benar pas. Saat tahun ini kita usahakan taraf kita dan sebagainya, sehingga apa yang kita laksanakan tahun-tahun ini mudah-mudahan lebih baik dari tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Jadi maka sama-sama kita usahakan introspeksi diri, apa yang kita laksanakan tahun kemarin lebih baik, mudah-mudahan lebih tahun ini. Mudah juga kita diberikan kesabaran, kita berikan ikhlasan, diberi keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan perintahnya. Amin ya robbal. Saya rasa saksi dua apa yang saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Baik, sebelum kita tutup dengan salam, mari kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
diberi kesabaran, diberi keikhlasan, dan juga diberi kemudahan untuk dalam keluarga kita, dan juga mudah-mudahan almarhum atau almarhumah keluarga kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah derajatnya, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kubur dan terangkan kuburnya, dan juga diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah, dijauhkan dari sisi nista, jadikan kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat keluarga kita yang sedang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, dan Allah akan penyakitnya dipanjang umurnya, murah dan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الداعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلي عظيم سلطانك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الغايات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. ربنا تقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتحميدنا وتهليلنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعل أولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعل وإياهم من بشر الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.